kerja ya. Paling di rumah kerjain tugas ya. Bu berangkat ya. Assalamualaikum. Kita tidak pernah tahu apa yang membuat mereka bahagia, begitupun saya. Tapi bagi saya akan sangat bahagia ketika membuat orang lain bahagia. Waalaikumsalam. Nanti cita-citanya mau jadi apa tadi, Sa? Jadi apa? Sebelum ada Poskesos, kami merasa bingung ya, dari mau mengadu kemana gitu, dari segi bantuan terutama buat ngurus-ngurusnya, persyaratannya apa aja gitu, kita bingung gitu mau kemana gitu. SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu itu adalah bentukan dari Kemensos di Kabupaten Tanggamus, kemudian turun ke kecamatan, sebutannya tetap SLRT. Untuk di tingkat Pekon namanya adalah Poskesos. Poskesos itu semacam mininya SRT, ya. Jadi mininya SRT di Pekon keberadaannya. Jadi suatu tempat yang dimana mereka bersinergi, langkah terpadu dari kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Yaitu 1.844 penduduk. Namanya Mbak Sumi, apakah beliau masuk ID di TKS? Nah, sampai tahun 2019 di posisi bulan November itu baru 2, yaitu di listing atas dan Pekon Batu Keramat. Pada akhir Desember kita bentuk menjadi 302 Pekon dan kelurahan se-Kabupaten Tanggamus. Artinya gerakan Kementerian Sosial menyebutkan satu desa satu Poskesos, Tanggamus sudah melakukannya sejak awal. Setelah sasaran Basos sudah ditetapkan, data tersebut nanti dimasukkan ke atau diinputkan ke aplikasi SIKNG. Kemudian setelah data itu diinput, kemudian diverifikasi, kemudian dikirimkan ke kecamatan, dari kecamatan nanti dikirimkan kembali ke Dinsos, kemudian dari Dinsos dilanjutkan ke Kemensos. Untuk pendataan DTKS, data kemiskinannya, itu cukup sampai di tingkat Poskesos saja. Kalau untuk kabupaten, itu biasanya yang KIP dan KIS APBD, PBI KIS APBD. Kalau untuk yang nasional atau kementerian itu bantuan sosial yang PKH, BPNT ataupun BST. Kerja sama masyarakat sebagai pembantu masyarakat itu luar biasa ya kendalanya, ada yang negatif, ada yang positif. Itu kan karya-karya kawan-kawan di bawah. Saya nggak mampu, Mas. Yang negatifnya kita keluhannya kita udah kerja lembur dan sebagainya, ternyata kadang masyarakat masih belum menerima kita, masih menghujat kita. Luar biasa lah, apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini. Jadi kita harus siap, sabar menerima keluhan itu. Bagaimana kita menata hati
untuk menerima, karena ini kita bentuk karena kesadaran bahwa kita masih belum mampu melayani sebelumnya dengan baik. Kemudian kita memberikan solusi untuk menerima kedua, tentu pasti akan banyak sekali yang kita dengar. Jadi kalau misalkan ada kasus atau apa ya secepat mungkin kita tangani. Ada di sini salah satu namanya Mbah Sikem. Di situ orangnya maksudnya tergolong orang yang nggak mampu ya, maksudnya hidup dengan anaknya yang tanpa kepala keluarga juga. Nah di situ kan dia juga rumah sekarang udah layak sih, alhamdulillah. Di situ juga usaha dari kemarin kita dapat bedah rumah ya, program bedah rumah. Di situ kita ajukan, alhamdulillah dia juga dapat. Sekarang alhamdulillah rumahnya udah layak. Nah di situ dia tuh sakit puluhan tahun ya, maksudnya nggak bisa jalan, stroke dan hidup sakit puluhan tahun, nggak bisa jalan, stroke dan hidup dengan anaknya yang tanpa kepala keluarga. Udah sebenarnya kita udah berkali-kali mengajukan untuk bantuan kursi roda, tapi alhamdulillah untuk tahun ini 2020 kemarin kita mengajukan, alhamdulillah Mbah itu dapat kursi roda dan diterima dengan rasa syukur banget. Karena selama puluhan tahun mereka itu nggak bisa melihat, ibaratnya di luar ya istilahnya, dengan kursi roda itu dia kan bisa, sekarang udah bisa berjemur kan gitu, karena anaknya itu kan nggak bisa bopong karena saking beratnya, dia jadi hanya di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya, karena di situ hanya dengan perempuan. Nah, disitulah kesannya kami berarti merasa senang, ternyata kami juga bermanfaat ya bagi warga, dan kita juga merasa senang, bersyukur bisa membantu warga yang menurut warga itu sangat dibutuhkan sekali dengan itu. Senang banget, senang, suatu kebanggaan dan bahagia banget apa yang kita ajukan dan terrealisasi terus diterima sama yang bersangkutan, yang menerima itu mengucapkan rasa syukur sampai merangkul kami, yang mengucapkan rasa terima kasih itu luar biasa dan sebagainya. Maksudnya kami itu merasa senang banget hal itu bisa terjadi lah. Ini yang membuat kami terharu bahwa kawan-kawan kami di Puskesos sekarang ya merasa orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu hanya sebagian cerita kami, masih banyak kalau cerita-cerita yang lain. Tanggamus yang semulanya pemutakhiran datanya 0 pada periode pendataan 2018 ya, dan 2019 awal itu terbukti dari data yang ada di Kementerian Sosial. Dengan adanya Puskesos ini, pemutakhiran data Tanggamus se-Indonesia ini sudah masuk dalam peringkat 190. Kita bisa update data setiap saat dengan adanya aplikasi SIKNG tersebut. Puskesos ini bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah setelah ada Puskesos kami merasa sangat terbantu sekali. Harapan saya Puskesos ini betul menjadi solusi. Makanya prinsip kami membuat tema pelayanan adalah mudah, ya, ramah, mudah, dan solusi.